Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara setting aplikasi desain grafis yaitu CorelDRAW X7 ketika pertama kali selesai install dan juga selesai diaktifasi. Nah, ini adalah tampilan pertama ketika CorelDRAW X7 teman-teman pertama selesai diinstal dan diaktifasi, maka tampilannya adalah seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa klik ini di samping tulisan light ini ada get started, diklik. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Ini untuk membuat dokumen baru. Kita coba buat dokumen baru. Ini bebas saja, misalkan coba satu, ini adalah nama file yang akan kita buat. Ini bebas saja sebenarnya. Nah, ini adalah halaman pertamanya. Nah, untuk ukuran lebar dan panjang desainnya itu silahkan disesuaikan. Kalau misalkan itu untuk poster A4, ini setting atasnya ada di sini. Terus kalau misalkan teman-teman mau bikin banner, itu silahkan disesuaikan. Ini satuan yang harus diperhatikan, pertama ini satuan milimeternya. Satuan milimeter lagi. Satuan panjangnya ini bisa diganti kalau teman-teman misalkan mau bikin banner. Kalau banner kan panjang, banner atau spanduk itu kan panjang. Biasanya kan untuk memudahkan kita menggunakan satuannya itu adalah meter. Bisa kita ganti ke meter. Nah, ini satuannya udah meter. Kita lihat di sini, ini sudah jadi meter, udah M. Dan kalau misalkan teman-teman ingin membuat pamflet untuk di media sosial atau misalkan pamflet untuk dicetak gitu di kertas A4, itu saya sarankan untuk mengganti satuannya dengan sentimeter. Di sini ada sentimeter. Maka ini juga akan berubah jadi sentimeter. Nah, selanjutnya pada video kali ini tidak banyak yang akan saya jelaskan, hanya kemudian setting tools yang ada di CorelDRAW yang mungkin kita nanti akan menghilangkan beberapa tools ini, bukan menghilangkan, jadi di hide. Dan juga nanti yang tools yang penting yang belum tampil di sini nanti akan kita tampilkan. Selanjutnya nanti kita akan memunculkan pilihan warna yang lebih banyak. Ini kan di sini sebenarnya ada pilihan warna, cuman di sini masih sedikit gitu. Jadi ini masih beberapa warna primer saja. Baik, langsung saja. Pertama untuk setting tools di Corel, ini sebenarnya ada beberapa yang akan sering kita gunakan di Corel, dan tools di Corel yang sering kita gunakan sebenarnya tidak banyak. Pertama ini ada Pick Tool, ini wajib untuk digunakan karena fungsinya untuk memperbesar dan memperkecil objek, untuk menyeleksi, untuk memindahkan posisi, dan lain sebagainya. Nah, untuk tools yang kedua ini ada Shape Tool. Shape Tool ini alternatifnya bisa dengan menekan tombol F10. Misal posisinya saya masih di Pick Tool ya di sini. Kalau misalkan tekan F10, saya tekan. Nah, ini otomatis setelah ditekan berpindah ke tools ini. Jadi untuk setiap tools di Corel itu sebenarnya sudah ada penjelasannya. Jadi ketika kita disorot nih ke toolsnya, ini akan muncul ini nama toolsnya apa. Kalau ada alternatif tombol keyboardnya apa kombinasinya. Terus di sini juga ada penjelasannya. Di sini ada penjelasan fungsi dari tools itu. Ini adalah zoom tool, fungsinya untuk memperbesar dan memperkecil objek. Kalau diklik ini, kalau ini sudah diaktifkan tools ini, kalau diklik kiri itu akan memperbesar atau zoom in. Kalau diklik kanan itu akan zoom out atau memperkecil. Baik, selanjutnya ini jadi yang akan sering kita gunakan pertama Pick Tool, yang kedua Shape Tool, yang ketiga Zoom Tool, yang keempat Freehand Tool. Nah, Freehand Tool ini memang ini kan Freehand Tool. Jadi Freehand Tool itu ada beberapa pilihan. Jadi kalau kita ingin memunculkan pilihan dari Freehand Tool ini, kita tinggal klik segitiga hitam yang ada di pojok kanan bawah. Diklik, nah ini akan muncul pilihannya. Nah, ini wajib dimunculkan. Jadi nanti kita tidak akan menghide-nya atau menghilangkannya.
atau menyembunyikannya ya, bukan menghilangkan. Ini masih tetap akan kita gunakan. Ini fungsinya untuk membuat objek manual oleh kita gitu. Jadi misal ini pakai pen tool. Ini jadi objeknya bisa kita buat manual oleh kita. Tergantung objek dengan bentuk seperti apa yang akan kita buat. Nah, masing-masing tool yang ada di freehand ini mempunyai karakteristik yang berbeda. Nah, dari sini ini nanti silahkan dicoba aja satu persatu, dan sebenarnya nanti saya akan coba buat juga tutorialnya penggunaan freehand tool ya. Ini kan freehand ya, ada 2-point line, ada pen tool yang ini, ada nanti beberapa lagi yang nanti akan kita coba. Itu untuk freehand tool yang saat ini saya memakai ini ya, freehand. Baik, selanjutnya, nah ini ada artistic media tool. Ini sebenarnya belum terlalu saya gunakan juga, jadi nanti ini akan kita sembunyikan. Nah, selanjutnya ada range tangent tool. Ini fungsinya untuk membuat objek segi 4. Jadi sesuai dengan namanya, ini fungsinya nanti untuk membuat objek segi 4 seperti ini. Selanjutnya ini ada ellipse tool, fungsinya untuk membuat lingkaran. Membuat lingkaran ya, objek lingkaran berbentuk lingkaran. Selanjutnya ada polygon tool. Ini fungsinya untuk membuat objek dengan sudut sesuai dengan jumlahnya gitu. Jadi ini juga bisa langsung diedit di sini. Soalnya ini kan segi 5, ini bisa kita kurangi sudutnya. Bisa kita tambahkan. Selanjutnya ini ada text tool, fungsinya untuk membuat objek berupa teks. Contohnya saja misal ini kita aktifkan ya. Ini coba diklik sini, langsung kita tuliskan coba 1. Nah, ini kalau sudah selesai seperti ini aktifkan pick tool karena kita akan memperbesar objeknya seperti ini. Jadi tadi fungsinya kan pick tool untuk memperbesar objek, memperkecil objek. Terus untuk menyeleksi objek, untuk memindahkan objek. Baik, selanjutnya kita lanjut, itu untuk text tool ya. Ini untuk teksnya juga bisa dirubah. Ini jenis fontnya. Ini size atau ukurannya. Silahkan bisa disesuaikan saja. Selanjutnya ini ada, nah ini kita lewat saja, dua tools ini tidak terlalu dipakai nantinya. Ini drop shadow, jadi nanti untuk membuat efek bayangan gitu ya dari objek. Ini juga kondisional sebenarnya, ini antara sering dan tidak digunakan. Jadi silahkan bebas mau disembunyikan boleh, nanti kalau tidak juga tidak apa-apa. Selanjutnya ada transparency tool, ini fungsinya untuk mentransparankan objek. Misal kalau ini coba kita kasih warna dulu ya. Misalkan biru. Kalau kita misalnya pakai ini bisa transparankan. Nah, seperti ini. Dan lebih lengkapnya nanti bisa kita coba di tutorial selanjutnya. Selanjutnya ini ada color eyedropper tool. Nah, ini juga sebenarnya kurang saya gunakan, kita lewat saja dulu. Ini ada interactive tool, sebenarnya ini lebih ke pewarnaan, tapi kedua tools ini juga jarang saya gunakan, dan ini juga sama. Jadi nanti ketiga tools ini akan kita hide terlebih dahulu. Baik, untuk menyembunyikan dan menampilkan tools yang penting yang ada di sini, kita nanti bisa diedit lewat tanda plus di sini. Jadi tombol ini fungsinya nanti untuk menyembunyikan atau menampilkan semua tools yang ada di CorelDRAW, baik itu X7 ataupun versi di atasnya. Baik, langsung saja kita tekan tombol ini. Nah, ini muncul, kalau yang checklist berarti tandanya itu sudah ada gitu ya tulisnya di sini. Misalkan ini cop tool. Sini kan udah ada tuh. Jadi kalau misalkan ini diklik, di uncheck, ini akan otomatis hilang. Nah, sebenarnya di sini ada satu tools penting yang belum tampil, yaitu adalah outline pen.
Jadi outline pen itu nantinya fungsinya untuk bisa menghilangkan outline yang ini kan garis pinggir ya. Ini garis pinggir nanti ini bisa dihilangkan atau diperbesar. Nah, itu sangat penting dalam desain di Corel karena nantinya satu desainnya akan terlihat lebih smooth gitu, jadi lebih halus tergantung dari outline-nya. Makanya nanti akan kita munculkan. Zoom tool ini ya penting sih, meskipun juga bisa ditekan dengan huruf Z. Ini kondisional saja. Artistic media kita nanti karena belum terlalu penting ya, kita hide saja. Terus ada ini dimension layout, ini juga kita hide saja. Connection tool ini juga sama. Nah, di sini ada ini outline layout. Ini tools yang saya sebutkan tadi sebagai tools yang penting. Untuk memunculkan tools ini kita klik di checklist di sini sehingga akan muncul di sini. Baik, itu saja sebenarnya settingannya. Jadi intinya yang paling penting adalah kita memunculkan tools ini nih. Tools outline layout ini dengan cara tadi mengklik tombol ini. Nah, saya contohkan bagaimana ini saya nonaktifkan dulu ya transparency toolnya biar kelihatan objeknya seperti ini. Ini misalkan ada, kalau kita zoom ya, ini kan ada garis pinggirnya tuh. Ini ada garis pinggirnya warna hitam. Kalau dengan outline pen ini kita bisa memperbesar dan memperkecil outline-nya atau garis pinggirnya. Misal kita perbesar menjadi 2 mm. Nah, ini akan bertambah ya ini. Lalu bagaimana cara menghilangkan garis pinggirnya ini? Kita masuk lagi ke sini, outline pen, klik no outline, sehingga garis pinggirnya akan menghilang. Seperti itu. Selanjutnya yang terakhir di sini saya akan mengeluarkan pilihan warna yang lebih banyak daripada pilihan warna yang ada di sini dengan cara kita masuk ke menu window. Sini bukan window di sini ya, tapi di sini window di Docker. Sini ada color. Jadi kalau misalkan color ini belum terchecklist seperti ini, nanti pilihan warnanya belum akan muncul. Tapi ketika ini diklik, kita klik sekaligus kita checklist ya di sini. Nah, akan muncul pilihan warna seperti ini. Ini bisa di ini kan. Misal ini sini fill. Di sini ada dua pilihan ya. Jadi ketika ini kalau ini diklik kan ini langsung berubah ya warnanya kalau misalkan kita memilih warna yang ada di sini. Tapi kalau untuk pilihan warna di sini karena banyak dan pilihan warnanya banyak dan juga ada dua tombol. Ini ada fill dan outline. Fill itu untuk memberi gambar pada objeknya. Kalau outline itu untuk memberi warna pada outline-nya atau garis pinggirnya. Ini bisa dipilih sesuai dengan ini. Dan di sini juga ada fitur untuk mendeteksi warna. Misal ini saya warnanya di sini. Ini misalkan ini. Ini bisa dideteksi warnanya. Nah, seperti itu. Kalau misalkan warna kuning. Ini diklik, otomatis ini akan berpindah sesuai dengan warna objek yang kita pilih dengan tools color eyedropper tadi. Nah, tools ini kan tadi ada di sini ya. Ini ternyata juga udah ada di sini. Nah, untuk pemilihan warna ini bisa diganti juga ininya. Teknisnya ini kan ada ini sebenarnya lebih enakan yang ini. Kalau yang ini sebenarnya rada bingung gitu. Ini. Tapi silahkan itu tergantung teman-teman lebih enakan di mana, apakah pakai yang ini atau yang ini. Seperti itu. Nah, untuk ininya ini disesuaikan ya, kan ada CMYK ya, ada RGB, tapi untuk desain di pamflet di media sosial gitu ya, desain digital untuk tujuannya untuk dipublikasikan di internet itu lebih baik menggunakan CMYK karena peruntukannya untuk itu. Tapi untuk percetakan itu biasanya pakai RGB. Bisa juga sebenarnya suka pakai CMYK kalau misalkan untuk dicetak gitu ya, misalkan di kertas, di banner, spanduk dan sebagainya. Jadi saya memutuskan untuk CMYK, tapi silakan untuk disesuaikan.
Baik, itu saja tutorial kali ini. Jika ada pertanyaan, nanti bisa di komen di bawah, dan juga untuk tutorial selanjutnya nanti kita akan belajar by study kasus gitu. Jadi nanti kita akan belajar misalkan buat pamflet, buat logo, buat spanduk gitu. Jadi nanti kita akan tahu, akan bisa menggunakan tools ini ketika kita praktik membuat suatu desain gitu. Jadi dengan sendirinya, dengan semakin kita praktik, nanti kita dengan sendirinya akan bisa menggunakan tools-tools ini. Jadi kalau di desain grafis itu memang cara belajarnya itu bukan melihat saja gitu. Misalkan banyak kan sekarang tuh video tutorial, salah satunya misalkan ini. Nah, teman-teman nggak akan bisa kalau misalkan hanya melihatnya saja tanpa mempraktikannya. Gitu. Jadi nanti metode belajarnya kalau misalkan teman-teman lihat di video tutorial, nanti satu persatu gitu. Jadi satu langkah videonya diikuti dan langsung dipraktikkan. Karena kalau misalkan video ditonton dulu sampai habis, nah itu juga nanti kita akan kesulitan lagi gitu untuk mengikutinya karena kemungkinan akan lupa gitu. Jadi lebih enakan nanti satu langkah misalkan per satu klik nanti kita ikuti gitu. Atau per satu langkah lah intinya. Jadi kita nanti ikuti dan terus diikuti satu persatu. Jadi kalau misalkan teman-teman ada ketidaksesuaikan dengan video tutorialnya, bisa langsung di komen di komentar di bawah ini. Untuk versi aplikasi CorelDRAW yang saya gunakan adalah versi CorelDRAW X7. Versi dari X7 ke atasnya, X6, X7 ke atas, itu sebenarnya hampir sama tampilan dan fiturnya, tidak berbeda jauh. Jadi teman-teman yang menggunakan Corel X8 dan X9 atau di atasnya itu tidak akan terlalu bingung. Jadi kalau teman-teman sudah bisa menggunakan versi X6 atau X7, ya juga bisa menggunakan versi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop.